ringan ya. Tantangannya ringan. Dia nanyain masalah apa, Bang? Apa makna artinya surat surat Maryam ayat 1? Saya bilang itu judul surat. Bohong. Kaf ha ain sod. Juma, masa dia bilang begini Juma? Meledak, saya bersumpah atas nama Allah. Kalau saya tidak bisa Iya, mau begitu orang Islam. Artinya saya tuh megang kuasain kitab kamu saya kuasain, kitab saya imani dan saya lakukan. Kitab kamu mah saya itu pelajaran anak TK. Dirubah aja, ganti aja tantangannya. Yang kalah patung lato-lato di Monas. Siapa tahu sih Juma bisa bantu kau gitu loh. Gak perlu, Bang Juma, gak perlu bantuin gua kalau seandainya lu kemarin lu udah gue jawab ya pertanyaan. Sekarang gua mau nanya sama lu nih. Mana ada kau jawab, langsung kau kick saya. Lu kan nanya apa? Maryam ayat 1 udah gue jawab. Dengerin, gue udah gue jawab. Juma dengerin dulu. Ya, mulai panas, mulai kebakaran jenggot udah gue jawab. Maryam ayat 1 artinya apa? Saya bilang judul surat. Kenapa? Ulangin pertanyaannya biar orang banyak menyaksikan loh. Kau kok tahu? Iya, boleh. Apa tapi kalau belepotan ada rekaman sama gue loh. Oke, jadi begini Bima. Apa? Jadi kan saya debat sama si Mualaf Prince. Lah kemudian diambil alih sama si Budi. Lalu Budi berkata begini, meledak, saya bersumpah demi nama Allah, kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu, maka saya akan kena azab, kata dia. Kena azab. Lo mulut lo belepotan, mau mulut lo kayak keledai. Ada saksi lo, ada mau saksi. Kayak keledai. Gua mau dibaptis jam 6. Tetapi kalau lu bisa jawab pertanyaan gue 1, ya, lu bisa jawab bersatu, gue besok dibaptis. Tetapi kalau lu nggak bisa jawab, lu push up 10 kali, tapi buka kamera. Masih inget gak? Lu jangan ngada-ngada lu kayak Paulus lu, kayak Korintus 1 Korintus 19 lu. Ya kan? Pertanyaan saya begini loh Juma sama dia, kalau bisa kau bantu dia. Dia bilang, kalau kamu bertanya sama saya lu tidak siapa? Bisa. Pinter juga kagak, kapasitas lu cuma lulusan SMA nggak lulus. Bagus banget. Pendeta lu ketemu gue 10 orang belum tentu bisa menang sama gue, tuh enggak? Si Mualaprin aja gua saya bilang kan gue kasih tahu kapasitas gue. Gue ini orang perbandingan agama, sejajar sama pendeta lu yang senior. Itu kan kalau kita bicara gampang aja. Gue kasih tahu kan kemarin, gue kasih tahu ijazah gue. Makanya sekarang. Lu tuh, aduh, panggil pendeta lu, Torosoki, Martinali, panggil semuanya ketemu gue. Martinali aja kabul, Geri aja kabur, apalagi elu. Jadi kemarin kan sama gue. Dengerin dulu, kemarin saya jumpa sama si Mualaf, saya bilang, Mualaf mana si Budi, kenapa dia nggak bisa? Gue di sini nggak usah ngomong. Sekarang apa lo mau tanya? Sekarang gue denger. Datang lu si kan Mualaf, kemarin udah banyak bacot. Nah, gue si Mualaf, congor kan banyak nih, haleluya. Gue nanya sama lu. Ya, gue kasih tahu sama lu. Tuhan lu itu punya anak 3 kawin. Tuhan lu punya anak 3 kawin, percaya nggak sama gue? Apanya? Tuhan lu itu punya lato-lato terpakai, berguna, artinya dia manusia 100% karena lato-latonya kepake. Loh, Allah itu juga kan manusia itu. Coba baca Al-Fatihah. Manusia dari Holland, orang jelas-jelas. Tuhan lu itu nggak apa-apa. Coba baca dulu Al-Fatihah ayat 6. Coba Juma bantu. Gua kasih tahu Al-Fatihah ayat 6 itu bukan itu. Sekarang gua tanya, Tuhan lu punya anak, lu datanya ada, lu mau bukti? Baca dulu. Mau bukti enggak? Baik. Al-Fatihah coba lu bacain. Al-Fatihah itu tidak menunjukkan. Enggak, biarin. Gue pengen denger manusia penghujat ini. Coba buka dulu Al-Fatihah ayat 6 gitu loh. Ya lu baca dong. Makanya lu kayak keledai, gue suapin dulu. Makanya Budi, setiap kau buka tema hati-hati, enggak saya gampar loh pertanyaanmu itu gitu. Kalau seandainya ada gimana Tuhan lu punya anak? Iya, makanya kau buka dulu Al-Fatihah ayat 6 gitu loh. Allah ini gimana? Al-Fatihah ayat 6 apa sih? Gue nggak ngerti, gue nggak paham Al-Fatihah gimana. Lu ngeluarin data, lu baca. Mengulas pertanyaan kau takut. Ya coba kan? Baca. Kemarin juga doang lu belepotan lu kayak itu bahas Yesus mati terkutuk, terus saya bahas Isa hidup, saya kasih ayatnya kok Yesus mati terkutuk udah kayak iblis dikutuk. Ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahwa Allah itu manusia.
Kan beletet, udah Yang makanya mencari biarin jalan aja, lurus Bang. ya? Jangan dibaca, Bang. Ini kacau nih, haleluya, seenaknya Nggak aja. apa-apa, dia nggak ngerti. biarin. Yang Jangan mencari dibaca. jalan lurus siapa coba? Yang mencari jalan lurus Yesus manusia. nyari jalan lurus. Diam dulu kau, kau nggak ada ilmumu. Gue jawab, lu nanya sama gue jawab. Yesus nyari jalan lurus. Bagus Karena sumpah Yesus kau itu buta. Bagus Itu sumpahmu itu lah. jawabannya tuh di ayat 7 itu, haleluya. Haleluya. Gimana? Ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah Yesus itu ke jalan yang lurus. Jangan belok ke Pilatus. Cuma ayat Al-Quran kau rubah-rubah. Nah ini Jangan dia, belok. Sekarang gue tunjukin Ihdina, sama lu, mau nggak? tunjukilah kami. Masa kau Tuhan lu itu ganti? punya anak, kawin doyan Masa sama kau lato-lato, ganti sama Al-Fatihah apem ayat goreng. 6, ayat apa tuh Al-Fatihah ayat 6 jadi Yesus. Kau ini kan menista Al-Quran namanya kau ini. Nista Quran lu yang nista Yesus lu, Yesus Masa kau ganti digebukin, diludahin, Siratal ditabokin. Mustaqim, tunjuki kau Bang ganti Orsi dengan Yesus. nih manusia ini mesti gue Parah kasih kau ini, gaplokan parah. sekali nih ayatnya nih. Biar Penista kau ini pantas aja ayat kitab kau nista, Al-Quran aja kau nista, wajar lah di luar Al-Quran kau nista. Ada. Kamu yang menista itu, haleluya. Cuma apa? Kamu bilang itu, ya, ayat 6 itu menyatakan Allah itu manusia. Kamu ini yang menista, haleluya. Ini Budi, Kapan inilah Allah ya. itu manusia? Sejak kapan Inilah, Allah itu dengarin dulu manusia? bro, makanya sering saya nasihatin kalian, inilah akibat saling menutupi aib gitu. Jadi kesalahan temanmu kau biarin. Jadi Beda nutupin dengan- aib. Beda dengan Bu Yuni langsung dia jujur berani, seperti pernyataan Jumat dibantahnya kan gitu. Dia Bro, nggak seperti kalau nggak ada yang bro, apa- bacain sama gue Tuhan lo di Beda dengan Matius kalian 26 nomor gitu. 27. Tolong Masa bacain bro. saudaramu menista ayat Bro. Al-Quran dan dia Oh, gitu. sini lu diam Menutupi dulu, aib. congor lu diam dulu, lu kayak Ini keledai. enggak sebentar dulu, kau ini Diam udah dulu, merubah gitu loh. Kau rubah ayat Al-Fatihah ayat 6 itu, kau ganti dengan diam Yesus. dulu. Dia mah, gue mau baca kitab. Nggak boleh begitu, udah sumpahmu nggak Gue baca kitab lu dulu, sabar, ya kan? sabar. Kau tambah lagi Matius. penyakitmu. Matius 26. Enggak, lu mau ketawa gimana? Jangan kaget ntar gue bacain. Makanya semalam Bukannya kau menghujat udah, ya. udah 2 kali kau tuh asal jumpa sama saya kabur, Sampai saya tanya si Muhammad, Najis. mana itu si Budi? Najis gue. Dia sudah malu Najis Bang. pantat. Gue Karena pindah ke memang muka, gue kalah sama lu. pertanyaan Najis. apa beda itu nggak bisa dijawab siapapun, dia bilang begitu. Jadi lebih bagus kau jujur kan, maaf lah meledak saya nggak bisa jawab. Dia tolong jelasin sama gue nih. Daripada sok Bisa pinter. ngejelasin nggak ayatnya nih? Lu jangan ketawa. Cuma aja pemikir kalau debat sama saya. Orang nggak Apalagi percaya kamu gitu. kalau gue tuh Ya kan, ngomong Juma? sama lu tuh kalah. Pendeta lu aja mencret sama gue. Iya kan Juma aja mikir. Enggak, debat Bang Juma sama nggak usah saya. ngomong. Apalagi Jangan Bang Juma. Ini kelas teri. Bang Juma nggak masuk sini. Bang sini coba Bang sini kita baca nih ya. Sesudah itu kau dia ini parah, kau Parah kau ini nggak boleh begitu lah. Jadi gini loh. Jadi saya nggak heran kalau kau menista Alkitab gitu. Al-Quran aja kau nista kok. Ya kan? Ada hadisnya, ada hadisnya Bang Budi. Ketika Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah itu Al-Fatihah itu Allah bagi menjadi 2 kan? Ada Yang bagi dua satu- lagi. Kau dengar itu Budi? Ada dua lagi. Dengar. Iya. Yang Jadi termasuk dulu, ayat ihdinas siratal mustaqim itu permohonan hamba. Kitab lu aja bingung. Loh, kok permohonan Ini hamba? panjang Jadi ini maksud panjang kamu- di dalam hadits kursi riwayat Muslim ini. Bang sini bacain Permohonan Matius. hamba Bisa permohonan hamba. Jadi itu maksud kamu apa abla itu hamba. Aduh penistaan lagi nih. Jadi maksud Bang, kamu dia itu hamba. permohonan dengerin ya, hamba dengerin ya, kepada gua ngomong ya. Tuhannya, Dengerin, haleluya. dengerin. Berilmu. Kamu ini Di Kalau nggak Matius berikut 26:67, lalu mereka jadi gimana meludahi Al-Fatihah itu mukanya maksud kamu dan yang meniju mengatakan Al-Fatihah itu kan abla. menijunya. Jadi abla itu orang lain apa tadi? memukulnya. Tuhan lu diludahin, muka Masa Tuhan lu kamu bilang di Megeri sama Gimana di Juma murid-murid dengan ini Juma yang dilontok satu Sebentar. ayat Bang Budi saya baca hadisnya ya. ayat Al-Fatihah Dari yang Abu rohnya Hurairah jadi Yesus. radhiyallahu Ayat anhu Abla dibilang hamba. bahwasanya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Jika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berkata, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. Dan saat membaca Maliki Yaumiddin, Allah berkata, hambaku telah mengagungkanku.
Jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini batas bagian antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Jika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berkata, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Hadis qudsi riwayat Muslim. Oke, Bang, sekarang saya mau nanya Bang sama Bang. Jadi Allah itu Nek, jadi Allah jelasin Bang. Dengerin Jadi dulu, maksud gua Bang- ngomong deh, bukan nama lu. Jadi, Dengerin gua. kalau nggak ada ilmunya Kak Budi Lalu tadi. mereka Jadi maksud meludahi Bang itu, bro, mukanya dan Allah itu apa? meninjunya. Hamba. Orang lain Kok memukulnya. hamba sih? Kok hamba? Kebakaran. Loh, Di mana coba ditulis jadi ini yang Allah itu hamba? yang mengatakan Al-Fatihah itu nabi, malaikat atau ablah? Coba. Mengatakan gimana? Repotan lu ngomong. Wahyu itu kan dari Allah. Iya, yang Disampaikan kepada menyatakan itu ablah Baca apa nih, baca bukan? nih. Coba Al-Fatihah itu yang menyampaikan apa? Ya, wahyu itu dari Allah. Segala Ya, wahyu sudah. dari Allah. Berarti ablah kan berkata, tunjukilah kami jalan lurus. Kenapa kau bilang dia? Loh, Loh, ini Loh, gimana masa- pemahaman kami ini? kamu yang salah pemahaman, Dodol. Itu Dodol. Allah berkata. Pemahaman kamu yang salah, Dodol. Tuyul, salah. Kamu yang salah. Loh, kalau pemahaman kamu benar, dengar. Kalau pemahaman Anda benar, hari ini Anda tidak ada di Kristen, hari ini Anda ada di Islam. Kalau pemahaman Anda benar, Kiper lah nenek kau tuh. Al-Fatihah ayat 1 kau baca. Nenek Ayat kau 2, kiper, 3, 4, ini nenek, sampai 6. kiper. Ini kan ablah yang berkata, betul apa enggak? iya, masa Allah Kiper. berkata untuk dirinya? Oke, loh, masalahnya memang perkataan Allah atau bukan? Jawab dulu. Tuhan lu gaplokin tuh Itu kiper. firman Allah itu, haleluya. Iya, ini perkataan ablah toh. Allah turunkan Ini firman perkataan yang disampaikan Allah, kepada bukan. manusia. Jangan muter-muter. Ini perkataan ablah atau bukan? Perkataan Allah. Ya sudah, Tidak kenapa kau ada bilang yang hamba? saksikan itu. Kenapa ini kau bilang hamba yang berkata? Ayat itu ditujukan untuk hamba, Mana seorang keterangan di hamba. Al-Quran? Loh, Ada di tadi Al-Quran saya bawa diketerangkan. dalilnya. Mana Saya dia bawanya itu? dari Ayat tadi. 6 itu permohonan Hadisnya hamba tadi. kepada Tuhannya gitu loh. Bayangin, saya kasih Loh. contoh. Saya ini contoh ya, jadi Allah. Lalu saya Dengar, berkata, dengar. tunjukilah Dengar, saya dengar. jalan yang lurus. Oke, Ini dengar. yang berkata saya apa bukan? Dengar. Di sini Allah berkata, di dalam Iya. hadis qudsi riwayat Muslim, Allah berkata ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, ini Sejak kapan untuk Allah berkata di hambaku. hadis? Sejak kapan Allah Ini- berkata di hadis? Kamu jangan Loh. ngarang. Nak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan Kamu ini bukan dari hawa Islam apa nafsu bukan kecuali sih? dengan Jangan dikasih ayat, Bang. Ini si haleluya nih mengerti Haleluya. apa itu hadis. Kalian itu Otak- enggak otak- paham itu Babi. gitu. diturunkan dua, kata Rasulullah. Masa kau Ya, bilang itu hadis tadi. perkataan Allah? Kan lucu Perkataan hadis. Allah Hadis perkataan Allah. berat dari wahyu. Enggak, hadis perkataan Allah apa bukan? Hadis Urusannya perkataan loh. dari Rasulullah Allah. atas Sudah, dari wahyu, jangan kau kenapa? ngarang-ngarang. Dari Kau wahyu. bilang itu tadi kau bilang Kenapa perkataan dari Allah. wahyu? Nah ini Tuhan lu digaplokin, lu diam aja nih Tuhan lu ludahi digaplokin. Jadi kan Atau begini, lah- Ya, ini kan- silakan Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Coba jelasin cuma. Tuyul. Lu nggak pantas ngobrol sama Bang Juma, nggak pantas. Enggak saya latih. Ini cuma Nggak dengar ya. pantas, nggak pantas. Ini Nggak pantas ngomong sama Bang Juma lu. Al-Fatihah Silakan, Bang ayat Juma, 1, silakan, Bang Juma. ayat 2, ayat 3. Ini perkataan Allah apa bukan Juma? Bang Juma sambil makan kuaci Bang, jawab dia Bang. Iya, perkataan Allah. Ya gimana? Susahnya ini jasadnya manusia, isi kepalanya nggak sesuai manusia. Kenapa? Jasadmu bertumbuh, akalmu tidak. Kenapa? Dengerin Halilintar. dulu, dengerin. Ini Apa tuh? Al-Fatihah. Manusia ini dalamnya tuyul dia nih. Nah, tengok kan? Iya. Bicara akal, disiplin ilmu pun kalian nggak punya. Dengarin dulu. Ini Al-Fatihah yang berkata Allah apa bukan? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Oke. Terus? Berarti Allah berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar? Ya, Berarti Allah betul. Itu mencari firman jalan Allah lurus. itu. Betul ya, sudah. Ah, dengar itu Terus apa Budi. masalah? Terus apa Dengar itu, masalahnya? sudah diakui. Dengar,
Enggak usah dikaitkan. Anda sedang menghadapi saya, Bung. Jalan lurus. Bung, Deal ya. Anda sedang dialog dengan saya. Kenapa rupanya? Apa masalahnya? Enggak, masalahnya tadi si Budi menyangkal kalau Abla mencari jalan lurus. Ternyata udah kau akuin ya, Abla mencari jalan lurus, udah selesai. Oh, jadi sekecil itu otak kau. Loh, sebesar itu kebohonganmu. Enggak, masalahnya gini loh. Seorang ibu ketika mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu, seperti apa caranya ibu itu mengajarkan? Itu beda dengan pernyataan Ini otakmu kecil. Gimana cara seorang ibu mengajarkan anaknya yang bayi memanggilnya ibu? Coba praktekkan. Ini pernyataan apa bukan? Kau pahami nggak? Saya tanya samamu, gimana cara seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil dirinya ibu? Ini pernyataan bukan pengajaran, beda. Contoh Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Al-Quran menerangkan. Dengarkan saya. Saya yang harus menjelaskan. Kamu yang mendengarkan. Iya, coba Bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Fatihah kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Tadi saya sudah bacakan. Tadi saya sudah bacakan. Ayat berapa? Ini saya sudah bacakan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Suratnya surah berapa Bilqis? Manuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada halilintar apa yang telah diwahyukan kepada mereka agar mereka memikirkan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, di dalam kitab saudara Matius 6 nomor 9 sampai nomor 15, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini yang berdoa di sini siapa? Mang Pepen. Oke, nanti saya jawab itu. Yang berdoa di sini sopo, Rek? Kasih waktu saya, jangan terguncang kalian itu. Jawab dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami lontong, indomie, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, dan ini yang berdoa sopo? Ditanya Al-Quran ketakutan pasti. Enggak, kan tadi saya sudah jawab. Saya katakan jasadmu bertumbuh dari hari ke hari, tapi ada satu bagian dalam dirimu yang tidak bertumbuh. Apa itu? Otak dan akalmu nggak bertumbuh. Dengarin Juma, kau udah besar, udah tua kok. Kita disiplin ya. Dengarin. Gini loh. Saya kan apa lagi? Yang ayat 1 ini pernyataan Abla apa bukan? Kamu katakan iya. Tadi Al-Fatihah katanya. Ya, memang Al-Fatihah. Makanya saya kasih contoh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk mematahkan argumenmu yang tidak tahu Al-Qur'anul Karim, saya tanya samamu, bagaimana seorang ibu mengajarkan bayinya memanggil dirinya ibu? Ini bukan mengajarkan, ini pernyataan bukan. Kamu nggak berani jawab kan? Ini pernyataan Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi kaidah di dalam beribadah, menyembah kepada Allah. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah, Al-Fatihah itu untuk manusia. Kan kamu bilang tadi itu pernyataan Allah. Contoh ya, kalau Allah yang sedang mengajarkan manusia untuk tata cara beribadah kepadamu. Sembahlah Allah di dalam ruh dan kebenaran. Kebenarannya harus terkait dengan perintahnya. Perintahnya terkait dengan syariat. Makanya
Torah itu diwahyukan dengan ketetapan, ketentuan, aturan, perintah dari Allah. Gak boleh sembarangan. Amsal 3 nomor 5. Harus kau berpijak kepada firman Tuhan, jangan kau berpijak kepada asumsimu sendiri. Amsal 3 nomor 8. Jadi kami beribadah sesuai dengan kaidah. Tidak bisa dibuat-buat. Malam sunyi, sunyi senyap, banyak nyamuk, banyak kutu, banyak kecoa. Itu tidak ada kaidahnya. Itu dibuat-buat. Sementara di Islam itu harus ada kaidah. Kaidah itu syariat. Makanya Yesus mengatakan, dengarkan saya. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kaidah ibadah harus ada. Kaidah ibadahnya itu surah Al-Fatihah, surah-surah pendek, kemudian tahiyat, kemudian salam. Itu kaidah beribadah. Jadi ketika seorang ibu mengajarkan, dengarkan. Ketika seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil dirinya, gitu loh. Ya, maka ibu ini akan mengatakan, wahai ibu, ayo sayang, panggil ibu yuk, ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu ini memanggil ibu kepada siapa lagi ketika dia mengajarkan anaknya panggilin ibu? Saya kasih Itu sedang mengajarkan. kamu contoh pengajaran Ali Imran ayat 7. Ya. Oke, silakan. Ayat 7 dengaran. Kalau ini pelajaran di sini sangat jelas dikatakan begini. Dialah yang menjelaskan kita. Dia mengajari Bang Juma. Yang menurunkan kita. Gimana ceritanya orang kayak Ditanam itu, yang ditanam itu hari-hari, bukan bayi. Kok bayinya ditanam? Ini hari-harinya yang hidup nih sekarang ini. Ini hari-harinya yang hidup ini. Orang kebalik ya. Kebalik, salah tanam. Sendiri, di komandannya sendiri mereka terguncang. Ini orang kayak gini tiap hari makan sampah ngajarin Bang Juma. Apalagi di sampah yang istilah sini. Susah kita bicara sama hari-hari, susah. Bicara sama hari-hari susah. Turunin. Tiap hari makan sampah ngajarin. Oke, kasih ruang ke beliau. Silakan Halilintar. Silakan. Jadi Saudara sekalian, saya izin dulu ya, saya sholat Jumat. Bang Zuma, semuanya ya. Saya tinggal aja ini. Iya. Ya. Jadi begini, ya, silakan. Abang di mana? Di Papua ya? Papua Barat, ya. Fak-fak. Iya. Oh, iya. Barakallah fikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Fika barakallah. Rapatkan barisan. kita lanjut ya cuma gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begini Juma, saya juga baca Iya. Al-Quran. Kalau di pengajaran jelaskan Iya. yang di ayat itu dikatakan, katakanlah wahai Muhammad. Di sana ada pernyataan-pernyataan dalam perintah jelas. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran. Oke. Kalau pengajaran, Oke, bagus, ya di sana bagus. disampaikan katakanlah wahai Muhammad. Nah, sementara di bagus, Al-Fatihah, jelas Allah langsung buat pernyataan. Tetapi kamu tadi sudah ngakui memang yang mencari jalan lurus itu Allah. Kenapa lagi kamu balik sangkal itu aja? Sederhana toh. Oke. Oke, sudah. Andi, kamu ada ilmumu. Sudah. Parah nih Sudah? timingnya nih Halilintar. Sudah ya? Iya, sambil Oke. ngopi kita, sambil ngopi yuk. Iya, oke. Ini giliran saya. Jadi ketika umat Islam itu sholat dengan ikrar ibadah, menundukkan diri kepada Allah, itu pengakuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, manusia kudu wajib datang beribadah dengan cara sujud di hadapanku. Nah, kami datang kemudian Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pengakuan iman. Segala puji Engkau ya Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Ini pengakuan iman. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkaulah yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tempat kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus itu kepada kami. Siratal ladzina an'amta
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Bukan orang-orang yang sejalan, orang yang sesat. Nah, kenapa kamu mengatakan kul? Kenapa tidak ada kata kul? Kata kul itu perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan iman. Masalahnya bukan hanya baginda yang harus beriman kepada Allah, tapi semua manusia. Maka ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau diawali dengan kata qol, berarti yang diperintahkan kemudian spesial kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini untuk manusia, Bung. Makanya saya kasih analogi tadi, ketika seorang ibu mengajarkan bayinya memanggil dirinya ibu, maka ibu wajib hukumnya menyebut dirinya sendiri. Ibu, ibu, ibu. Ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu kepadanya dengan memberikan contoh. Contoh apa? Kalimat, kata yang harus anak ini ucapkan kepada dirinya. Demikianlah Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Aku mengutusmu, membawakanmu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kembali pertanyaan saya tadi, Bung. Matius 6 nomor 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini firman Tuhan menurut Kristen. Tuhan mana yang dimaksud Bapa yang di surga? Sementara yang berkata ini adalah Bapa yang di surga itu sendiri. Silakan putar kepala Anda sampai bengkok. Monggo. Saya kasih waktu ya. Semoga pengikutmu yang apa ini ada nggak terguncang gini lagi. Kalau kamu mengatakan bahwa manusia itu ya sujud menyembah Tuhan, itu jelas nggak ada masalah. Dan kamu mengatakan seorang ibu memberi contoh, maka si ibu akan mengatakan, panggil saya ibu. Itu adalah ajaran. Makanya saya kasih tadi contoh ayat di Ali Imran. Banyak ayat selalu mengatakan pengajaran, katakanlah wahai Muhammad. Di sana banyak itu disampaikan. Nah, sementara Al-Fatihah, kamu sendiri sudah mengakui bahwa itu pernyataan langsung dari Allah. Ini yang jadi pertanyaan saya, kok bisa Allah mencari jalan lurus? Itu harus kau pikirkan dulu. Kalau masalah manusia, sholat, ya kan, sujud, itu memang harus. Ini kenapa Allah buat pernyataan? Saya kasih contoh, contoh jadi Allah nih. Saya berkata, tunjukilah saya jalan yang lurus. Berarti saya ini mengharap jalan lurus toh? Padahal saya ini apa? Yang tertinggi. Padahal saya masuk akal enggak? Nah, kemudian kau bertanya kepada saya tentang Alkitab, ya kan? Jelas di situ, pada waktu itu, Yesus posisi masih di dunia. Makanya Yesus sama kami itu adalah gambaran sebagai pengajar. Ya, dia memberikan contoh. Wajar posisi dia masih di dunia. Makanya dia berkata, ya Bapa kami yang di surga. Itulah tauladan. Sederhana itu kok. Tetapi ketika Yesus sudah di surga, apakah dia pernah lagi begitu? Kan tidak. Jadi sekarang kamu sudah akui bahwa pernyataan Al-Fatihah ayat 6 itu adalah pernyataan Allah. Dan kamu sudah akui ternyata Allah mencari jalan lurus. Selesai. Pengakuan itu yang penting. Gitu. Iya, jadi ketika ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu, ibu tidak sedang mencari ibu. Kamu mempelintir pernyataan saya. Saya mengatakan yang membacakan surah Al-Fatihah itu kepada Jibril jelas asalnya dari Allah. Allah kemudian menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Anda mengatakan itu wahyu dari siapa? Dari Allah. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Yang berfirman di sana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Qulida'ullah Uwida'ur Rahman Ayyaman tad'u
lahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa bagi baina dzalika sabila. Ini baru qul, katakanlah wahai Muhammad, serulah kepada seluruh umat manusia agar mereka menyeru Allah dengan seruan Ar-Rahman. Itu baru perintah. Tapi kalau Al-Fatihah itu layaknya ibu mengajarkan anaknya untuk meminta kepadanya, untuk memohon kepadanya, berharap kepadanya. Gini loh nak, caranya meminta kepada ibu itu seperti ini. Harus tunduk, duduk, bersimpuh di depan ibu, lalu minta. Jangan langsung berdiri, nggak boleh. Ada etikanya. Ini yang diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau saudara mengatakan di dalam Matius 9, 6 nomor 9 itu adalah Yesus ketika di dunia. Bung, Yesus ini menerima firman. Bukan dia itu pemberi firman. Dia ini adalah manusia yang menerima firman dari Sang Father, dari Brahma, dari Bapak senior, dari Tuhan senior, berfirman kepada Tuhan junior. Tuhan junior menyampaikan kepada pengikutnya. Kamu harus paham itu. Ini bukan ucapan Yesus. Dan kalau diteliti secara kritis, ini memang bukan ucapan Yesus. Ini tambahan. Ini saya bisa buktikan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini data-data sisipan yang muncul belakangan. Tapi nggak apa-apa. Supaya otak Anda itu berkembang, tidak kempes, saya katakan bahwa saudara keliru ketika mengatakan Yesus memanggil Bapak karena dia masih ada di dunia. Salah Anda. Apapun yang terlontar dari mulut Yesus, semuanya itu adalah firman dari Tuhannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan, entah itu coto, konro, soto Betawi, atau apapun itu, berikan kami makan hari ini. Ini sebelum Yesus lontarkan, yang mengucapkan terlebih dahulu itu Sang Bapa yang senior itu. Nah, Sang Bapa ketika mengucapkan ini, dia minta makan kepada siapa lagi? Jawab. Silakan. Kepada Handi Selebes. Nah, itu dia bahayanya. Dengarin. Jadi memang sangat nyata lah anti Kristus itu, ya. Kamu berkata, kepada siapa Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga. Inilah penipuanmu, fitnahmu. Kenapa saya katakan demikian? Di situ muridnya meminta, ya Bapa, ya Guru, ajarilah kami berdoa. Tetapi kau fitnah bahwa di situ Yesus berdoa. Inilah jahat dan liciknya iblis-iblis yang ada di dalam jiwamu. Ya, sampai kau hilangkan ayat-ayat yang sesungguhnya. Padahal di sana jelas dikatakan, ajarinlah kami berdoa. Bagaimana cara berdoa? Maka Yesus mengatakan, jikalau kau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga. Tetapi jahatnya, liciknya iblis di dalam jiwamu, ya, memotong ayat, menghilangkan ayat petunjuk, sampai kau membuat satu fitnah. Ya, semoga kau tuh sehatlah selalu dengan fitnahmu. Oke? Kemudian begini Juma. Kamu selalu mengulang. Seorang ibu mengajar. Bahkan saya sudah kasih contoh ayat-ayat lain dari Imran tadi. Setiap pengajaran tujuannya kemana? Selalu dibumbui dengan penjelasan. Contoh, katakanlah wahai Muhammad. Sekarang kau tunjuk kepada saya. Sebelum Al-Fatihah ayat 1, ada enggak yang dikatakan, inilah kau ajarkan? Ada enggak perintah demikian? Kan tidak ada. Yang ada langsung apa? Pernyataan Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kau ubah-ubah? Coba kau tunjuk sama saya. Sebelum Al-Fatihah itu ada
nggak pernyataan Allah mengatakan ini doa untuk pengajaran manusia? Ada nggak? Coba silakan tunjuk sama saya. Oke, jadi sebelum saya menjawab itu, dengarkan saya, Halilintar. Yesus itu adalah manusia soleh, hamba yang soleh. Inilah anakku yang kukasihi. Dia kekasih Allah. Dia tidak mungkin menambah-nambahkan pernyataan yang tidak didatangkan dari Allah. Saya bacakan dalilnya. Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Firman itu berasal dari Allah, bukan dari Yesus. Yohanes 8:26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepadamu. Apa yang kukatakan kepadamu itu yang kudengar daripadanya. Doa Bapa kami itu kudengar dari mana? Daripadanya. Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Doa Bapak kita, doa Bapakku itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Saya ulang. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ada banyak Tuhan ini ternyata. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Oke? Jadi kamu harus paham, apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus, kecuali data-data palsu yang ditambahkan, semua itu adalah firman Tuhan yang diterima Yesus, firman Bapa, Tuhan senior, yang diterima oleh Yesus, yang lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kamu mengatakan Matius 6:9 ini bukan firman Bapa, berarti itu adalah kalimat-kalimat tambahan dari gereja. Ingat itu? Saya ulang. Kalau ini bukan firman yang diterima Yesus dari Bapa, berarti itu adalah kalimat-kalimat tambahan dari gereja. Catat itu dan telan baik-baik. Kemudian, ketika Anda meminta, mana dalilnya bahwa itu adalah bimbingan untuk manusia? Tadi saya sudah jelaskan samamu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu diantaranya ada Al-Fatihah, diberikan kepadamu, diwahyukan kepadamu Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, apa yang diturunkan, yang dikhususkan kepada mereka manusia tersebut, agar mereka memikirkan. 1. 2. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kami dikatakan, Tuhan kami utuslah di tengah mereka seorang rasul untuk digunakan membimbing manusia agar manusia menyembah kepada Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, Anda harus memahami itu, bahwa Rasulullah menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia agar manusia di dalam ibadahnya menggunakan permohonan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah memberikan petunjuk seperti apa hambanya beribadah kepadanya.
Saya kira itu dari saya sebagai penutup, karena di sini sudah mau Jumat. Kepada saudara guru-guru saya yang lain, ada guru saya Bang Handi, kemudian ada Bang Budi, ada OC Channel dan Akhi Abu Hadid. Enggak, Bung, di sini hari Jumat, Bung. Hari Jumat. Hari Jumat, Bung, di sini. Oke, boleh, silakan. Ingat ya, yang ada di dalam Matius 6:9 itu adalah perkataan Yesus atau karangan kalian. Kalau perkataan Yesus itu sudah pasti berasal dari Tuhan senior, Sang Bapa. Oke, jawab, silakan. Baik. Si Juma ini tadi mengatakan ketika saya tanya, ada nggak ayat petunjuk sebelum Al-Fatihah? Ada. Nanti akan saya jawab. Sampai sekarang tidak berani dia tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil poinnya aja. Dia tadi menuduh bahwa Yesus berdoa di dalam Bapa kami yang di surga. Sesudah saya gampar dia bahwa ternyata muridnya yang meminta untuk dia jadi berdoa, baru lari dia ke ayat-ayat lain. Ya, inilah tadi pembohong-pembohong itu saya bacakan ya. Macam seperti Yakobus ayat 14. Inilah mungkin pribadimu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Inilah perilakumu tadi. Dua, saya sudah buat kamu itu tidak bisa berkutik. Kamu tidak bisa tunjukkan yang saya minta tadi. Ada nggak petunjuk sebelum ayat Al-Fatihah? Yang kau buka sesudah surah-surah lain. Inilah kepalsuanmu. Ternyata kau nggak mampu jawab. Yang kedua, sudah saya patahkan tuduhanmu bahwa doa Bapa kami di surga adalah muridnya meminta untuk diajari berdoa. Oke? Jadi kalau sama saya cuma nggak perlu banyak panjang-panjang segala macam. Poinnya saya dapat ternyata kau sudah mengakui bahwa pernyataan Allah mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tak mampu kau beri dalil satupun sebelum Al-Fatihah ada nggak petunjuknya? Nggak ada. Oke, begitu saja. Oke, saya 3 menit. 3 menit. Pertama, tadi kau bilang kau mau pergi. Pertama dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Enggak, tadi saya sudah menjawab, kamu enggak paham. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Suaranya kecil kok. Terusin aja. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini ada dalilnya. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu dalilnya. Mana lagi dalilnya? Mana lagi dalilnya? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Itu dalilnya. 2 dalil. Kemudian dia kabur. Padahal pertanyaan saya itu, apakah ini doa yang ada di dalam Matius 6:9 ini karangan Yesus atau firman yang diterima dari Bapa Tuhan senior? Nah, dia kabur. Dia tahu kuburannya itu di situ. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang ada di sini, mohon maaf saya harus undur diri. Di sini sedikit lagi mau sholat Jumat, 15 menit lagi. Terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya. Saya kangen selalu dengan antum semua. Ya, Bang Handi, Bang Budi, Abu Hadid, dan juga OC Channel, dan juga sahabat-sahabat yang ada di taping TikTok dan juga di YouTube. Antum luar biasa. Terima kasih telah menyertai kami selama ini. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah, dimudahkan segala urusan antum semua, diberikan kesehatan, umur yang panjang, bahagia di dunia dan akhirat. Salam tauhid dari saya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Sulawesi Selatan Jumatan, Indonesia Timur ya, dilanjut, Jumatan. Ya, kami Jakarta ini di bentar lagi. WIP nih, Bang. WIP masih sejam lagi. Iya, jadi saya tanggapi dikit ya tadi ya. Itu sebenarnya udah sering diserang-serang itu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apalagi jelas tadi udah penjelasan.